Mertua dan suami sengaja membuatku sibuk biar mereka liburan ke Singapura tanpa aku. Katanya aku wanita kampungan gak pantas ikut. Tapi keesokan harinya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, matahari baru saja menembus tirai putih di ruang dapur rumah besar yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Aroma nasi goreng buatan tangan seorang wanita bernama Tina memenuhi ruangan dengan keharuman sederhana yang menenangkan. Wanita itu berusia 30 tahun, berwajah lembut dengan kulit sawo matang bersih, berhijab rapi, dan selalu tampak kalem dalam setiap gerakannya. Ia bukan wanita yang senang berdandan mewah, tapi senyum hangatnya selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Tina menyalakan kompor sambil bersenandung pelan. Tangannya cekatan memotong cabai dan daun bawang, sesekali mengecek ponsel di meja dapur. Ada beberapa pesan dari pelanggan online shopnya yang harus dikonfirmasi. Di sela kesibukannya mengurus rumah, Tina juga memiliki usaha kecil menjual kue kering dan kerudung. Ia bekerja keras dari rumah karena suaminya, Dani, tidak ingin ia keluar bekerja kantoran. Katanya, aku kan cukup buat nafkahin kamu, Tin. Kamu di rumah aja, lebih aman dan nyaman. Dani adalah pria berusia 32 tahun, berwajah tampan dan berpenampilan rapi. Ia bekerja di sebuah perusahaan properti milik keluarga ibunya, Gita. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang harmonis, suami pekerja keras dan istri penurut yang setia. Namun di balik itu, ada perasaan kecil di hati Tina yang sering mengganjal, bahwa cintanya pada Dani selalu diuji oleh jarak antara kesederhanaannya dan dunia glamor keluarga sang suami. Suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Dani muncul dengan kemeja kerja warna biru muda, rambut tersisir rapi, dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Pagi, sayang, sapanya sambil merapikan dasinya di depan cermin ruang makan. Pagi juga, Mas, jawab Tina lembut, menyajikan nasi goreng dan telur mata sapi di atas meja. Sarapan dulu. Ya, aku udah masak yang Mas suka. Dani menatap piring itu sebentar, lalu tersenyum kecil. Wah, kamu semangat banget masak pagi-pagi. Biar Mas gak kesiangan dan bisa kerja dengan perut kenyang, jawab Tina dengan senyum tulus. Sebenarnya, Tina bahagia bisa melayani suaminya seperti itu. Tapi belakangan, ia mulai merasa bahwa perhatian Dani tak lagi hangat seperti dulu. Ia sering melihat Dani terlalu sibuk dengan ponselnya, kadang tertawa kecil saat membaca pesan dari seseorang. Ketika Tina tanya, Dani hanya menjawab singkat, "Kerjaan, Tin. Jangan cemburu terus." Tina tak ingin mencurigai suaminya. Ia tahu, di dunia kerja Dani banyak relasi perempuan dari kalangan sosialita dan rekan bisnis ibunya yang suka ikut campur. Tapi yang paling sering membuat hatinya sesak adalah Gita, ibu mertua yang sejak awal tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Hari itu setelah Dani berangkat kerja, Tina duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Rumah besar itu kadang terasa seperti istana tanpa kehidupan. Di sekitarnya banyak pembantu yang bekerja, tapi Tina tetap memilih mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah sendiri. Ia tidak ingin kehilangan kesederhanaan yang dulu menemaninya saat masih gadis di kampung. Dari kejauhan, terlihat mobil mewah berhenti di depan pagar. Seorang wanita berpenampilan elegan turun dari dalam mobil. Gaunnya modis, rambutnya tertata sempurna, dan wangi parfumnya tercium bahkan sebelum ia membuka pintu pagar. Tina, panggilnya dengan nada tinggi. Tina segera berdiri. Iya, Mama Gita. Selamat pagi. Gita melangkah masuk tanpa menunggu izin, memandangi rumah dengan tatapan kritis seolah mencari kekurangan. Rumah ini kok masih sepi begini sih, Tin? Gak pernah kamu isi bunga segar, hiasan, atau sesuatu yang lebih hidup gitu? Masa istri direktur rumahnya kayak rumah nenek-nenek? Katanya sinis. Tina tersenyum canggung. Saya suka yang sederhana aja. Ma. Lagian, Dani juga bilang rumah udah cukup nyaman seperti ini. Gita mendengus. Itu karena Dani terlalu baik. Kalau saya, gak bisa lihat rumah begini terus. Makanya kamu tuh belajar sedikit gaya hidup, biar gak kelihatan kampungan. Kata, kampungan, itu seperti pisau kecil yang menembus hati Tina. Tapi ia sudah terbiasa. Ia tahu,
Gita memang tak pernah bisa berhenti membandingkannya dengan menantu-menantu teman arisannya. Baik, Ma. Nanti saya coba tambahkan hiasan di ruang tamu. Jawab Tina dengan suara menahan sedih. Gita kemudian duduk di sofa, menatap ponselnya sambil bicara tanpa menoleh. Kemarin Dani bilang mau liburan akhir bulan. Saya pikir sekalian aja ke Singapura. Udah lama gak refreshing. Kamu sih, kayaknya gak cocok kalau ikut. Di sana kan semua serba modern. Kamu pasti bingung. Tina terdiam, mencoba menyembunyikan rasa kagetnya. Oh, liburan? Saya belum dengar Mas Dani ngomong. Ma. Ya mungkin dia lupa cerita. Tapi ya memang rencananya begitu. Kamu di rumah aja, urus toko online kamu itu. Ya, liburan tuh capek loh. Apalagi buat orang yang gak biasa jalan jauh. Kalimat itu membuat dada Tina sesak. Tapi ia memilih menunduk dan tersenyum kecil. Iya, Ma. Gita bangkit sambil merapikan tas mewahnya. Bagus. Oh iya, nanti kamu tolong bersihin kamar tamu. Siapa tahu saya nginep sini lagi. Jangan lupa, kirim foto buat saya cek hasilnya. Baik, Ma. Jawab Tina lembut. Setelah Gita pergi, Tina hanya bisa duduk lama di sofa. Ruangan itu hening, tapi dalam hatinya bergemuruh. Ia merasa kecil, seperti tamu di rumah sendiri. Ia sadar betul bahwa bagi Gita, dirinya bukan istri ideal bagi Dani, hanya gadis kampung yang kebetulan menikahi anaknya. Siang hari, Tina beranjak ke dapur, menyiapkan makan siang untuk dirinya sendiri. Saat membuka kulkas, ia melihat tulisan kecil dari Dani, "Sayang, nanti aku pulang agak malam. Ada rapat sama Mama di hotel." Tina membaca pesan itu berulang kali. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuatnya merasa semakin jauh dari suaminya sendiri. Ia rindu saat dulu Dani pulang cepat hanya untuk makan masakannya, atau membawakan bunga kecil tiap akhir pekan. Sekarang semua terasa berbeda. Sambil menumis sayur, pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa lalu di kampung, saat pertama kali bertemu Dani, pria kota yang datang membantu kegiatan sosial. Dani begitu rendah hati saat itu, jatuh cinta pada kesederhanaannya. Tapi setelah menikah dan tinggal bersama mertua, segalanya perlahan berubah. Tina menarik napas panjang. Mungkin aku terlalu berharap, gumamnya lirih. Sore menjelang malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Dani pulang dengan wajah lelah. Mas, udah makan? Tanya Tina sambil menyambutnya. Belum. Tapi Mama ngajak makan di luar barusan. Kamu kenapa gak ikut? Tina terdiam sebentar. Gita? Mama tadi bilang aku gak perlu ikut, Mas. Dani menghela napas. Mama cuma bercanda. Jangan dimasukin ke hati. Kamu tahu kan, Mama emang gitu orangnya. Tina memaksakan senyum. Iya, Mas. Aku gak apa-apa. Dani mengangguk singkat, lalu langsung naik ke kamar tanpa banyak bicara lagi. Tina menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada rasa hampa di dada. Ia mencintai Dani sepenuh hati. Tapi setiap kali Gita hadir di antara mereka, ia merasa menjadi orang asing. Malam itu, setelah semuanya sepi, Tina keluar ke teras. Angin malam meniup lembut hijabnya, membawa aroma hujan yang akan turun. Ia menatap langit dan berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang aku harus sabar, berikan aku kekuatan. Tapi kalau ini ujian, tolong jangan biarkan aku terus direndahkan. Dari jendela lantai 2, Dani terlihat duduk sambil menatap ponselnya, tertawa kecil dengan seseorang yang sedang ia kirimi pesan. Tina melihatnya dari bawah, lalu perlahan menutup tirai, memilih diam tanpa ingin menuduh apapun. Malam itu, rumah yang besar dan mewah terasa begitu dingin. Tapi di dalam hati Tina, masih ada secercah hangat. Keyakinan bahwa suatu saat, semua kesabarannya akan berbuah. Ia belum tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi satu hal pasti, dari malam itu, ia mulai belajar untuk tidak selalu diam. Pagi itu, aroma sup ayam dan sambal tomat pedas memenuhi dapur rumah besar keluarga Dani. Tina sudah bangun sejak pukul 5, seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan lengkap, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga besar suaminya yang akan datang berkunjung pagi itu. Ia ingin menyambut mereka sebaik mungkin. Walau dalam hatinya ada kecemasan kecil yang tak pernah hilang setiap kali mendengar nama ibu mertuanya disebut.
Tangannya cekatan mengatur piring-piring porselen di meja makan. Ia memastikan sendok dan garpu mengilap tanpa noda. Sesekali, ia mengelap keringat di dahi. Meski ada dua pembantu rumah tangga yang bisa diandalkan, Tina lebih senang mengerjakan sendiri. Ia merasa lebih tenang jika semuanya hasil tangannya sendiri. "Bu Tina, biar saya aja yang potong buahnya," ujar salah satu pembantu. "Gak apa-apa, Mbak Rina. Saya udah biasa. Lagi pengin masak juga," jawab Tina lembut sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu, hatinya berdebar. Hari ini, Gita, ibu mertua yang sangat memperhatikan gengsi dan penampilan, akan datang bersama beberapa saudara dan teman arisannya untuk makan siang bersama di rumah. Dani sudah berpesan sejak semalam, "Tolong jangan bikin mama kesal ya, Tin. Mama tuh suka komentar kalau ada yang gak sesuai. Jadi kamu sabar aja, oke?" Tina mengangguk waktu itu. Ia tahu maksud Dani baik, tapi kalimat itu justru membuatnya merasa tertekan. "Berarti aku memang selalu salah di mata mama," batinnya lirih saat menatap bunga di meja makan. Sekitar pukul 10 pagi, suara klakson mobil mewah terdengar di depan rumah. Tina segera menghampiri pintu. Dari balik kaca, ia melihat Gita turun dari mobil bersama dua temannya. Mereka semua tampil modis, mengenakan kacamata besar, tas-tas branded, dan sepatu berkilau. Kontras sekali dengan Tina yang memakai gamis sederhana warna pastel dan celemek dapur. "Tina, kamu belum siap ya?" Suara Gita langsung menyambar begitu Tina membuka pintu. "Udah, Ma. Ini baru aja selesai masak," jawab Tina sopan. "Masak sendiri? Kan ada pembantu." "Ya ampun, kamu tuh kapan mau belajar hidup praktis sih?" Istri direktur masa tangannya bau bawang? Celetuk Gita sambil mengipasi dirinya dengan tangan. Teman-temannya tertawa kecil. "Hahaha, iya Bu Gita, menantu ibu ini masih natural banget, ya?" Salah satu dari mereka menimpali. Gita tertawa juga, tapi tatapannya menusuk. "Iya, saya udah bilang dari dulu, dia tuh terlalu sederhana. Tapi Dani maksa banget nikah sama dia. Ya udahlah, mau gimana lagi?" Tina hanya bisa menunduk. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia membalas, justru akan dianggap tidak sopan. Ia memilih menunduk sambil berkata, "Maaf ya, Ma. Saya cuma pengen masak sendiri biar lebih enak dan fresh." Gita mendengus. "Ya sudah, nanti yang penting rasanya gak bikin malu." Tak lama kemudian, Dani pulang lebih awal untuk menyambut ibunya. Wajahnya cerah, tapi ketika melihat Tina yang tampak tegang, ia menatap sejenak dengan pandangan memberi isyarat agar istrinya sabar. "Sayang, Mama udah datang ya? Wah, rumahnya wangi banget. Ini pasti kamu yang masak." "Iya, Mas," jawab Tina dengan lembut. Gita langsung memotong, "Iya, Dani. Mama udah bilangin, kamu harus ajarin istrimu buat belajar pakai jasa catering. Rumah segede ini masa tuan rumahnya masak sendiri? Orang-orang bisa bilang kalian gak mampu loh." Dani tersenyum canggung, mencoba menenangkan. "Sudah, Ma. Kan niatnya bagus. Yang penting enak, kan?" Gita melirik tajam. "Enak itu relatif, Dani. Tapi gaya hidup itu penting. Kamu tuh sekarang direktur, bukan pegawai kecil. Jangan bikin orang ngomong aneh." Tina menunduk semakin dalam. Setiap kalimat Gita terasa seperti jarum yang menusuk pelan tapi dalam. Ia mencoba tetap tersenyum, tapi di matanya mulai menggenang air. Makan siang pun dimulai. Semua hidangan tersaji rapi. Sup ayam, sayur lodeh, sambal, dan buah-buahan. Para tamu terlihat menikmati, tapi bukan berarti tanpa komentar. "Wah, makanannya enak banget," kata salah satu tamu sopan. Namun Gita malah menjawab dengan tawa kecil. "Iya sih, lumayanlah. Walau ya, kelihatan banget rasa rumahan kampung. Saya biasa makan di hotel, jadi agak beda." Tina menatap piringnya diam-diam. 1 sendok nasi pun terasa berat di tenggorokannya. Dani berusaha mengubah suasana dengan topik lain, tapi Gita terus melanjutkan obrolan yang membuat Tina makin merasa tidak berharga. "Dani, kamu harus ajak istrimu tuh ke salon bagus, ke butik, ganti gaya sedikit. Jangan sampai orang kira kamu nikah sama Art." Teman-temannya tertawa lagi, dan Tina menunduk,
Air matanya nyaris jatuh ke piring. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, kenapa aku harus terus dihinakan begini?" Usai makan, para tamu pamit, meninggalkan rumah dalam keadaan ramai. Gita tidak langsung pergi. Ia duduk di ruang tamu sambil memeriksa kuku tangannya. "Tina," panggilnya. "Iya, Ma," jawab Tina pelan. "Besok kamu ikut ke butik sama saya." "Ya, biar saya bantu pilih baju yang pantas buat kamu." Tina menatapnya ragu. "Gak usah repot-repot, Ma. Saya udah punya beberapa baju yang masih bagus kok." Gita mendengus. "Bagus menurut kamu, tapi belum tentu pantas buat dibawa ke acara keluarga besar Dani. Kamu tuh istri direktur, bukan pedagang keliling. Nanti saya atur." "Ya." Dani hanya diam di sofa, tidak berkata apa-apa. Tina menatapnya sejenak, berharap ada pembelaan. Tapi Dani malah pura-pura sibuk dengan ponselnya. Keheningan itu menusuk hati Tina lebih dalam daripada kata-kata Gita barusan. Malam harinya, setelah Gita pulang, Tina membereskan meja makan seorang diri. Dani duduk di ruang kerja, tampak sibuk membaca email. "Mas?" panggil Tina lembut. "HM." Dani tidak menoleh. "Tadi Mama bilang aku kayak orang kampung." "Aku gak marah, tapi aku sedih, Mas. Aku udah berusaha keras buat nyenengin kalian. Apa aku selama ini salah?" Dani menutup laptopnya, menatap istrinya sejenak. "Sayang, kamu gak salah. Mama aja yang kadang terlalu blak-blakan. Kamu tahu kan dia emang gitu orangnya." Tapi Mas gak pernah nolak atau ngomong apa-apa pas Mama ngomong gitu. Suara Tina mulai bergetar. "Kalau aku bantah Mama, nanti malah jadi panjang. Tin, aku cuma pengen rumah tangga kita tenang." Tina menunduk. "Tenang buat siapa? Mas? Buat aku? Atau buat Mama?" Dani terdiam, tak punya jawaban. Ia memilih kembali menatap layar laptopnya, pura-pura sibuk. Tina menghela napas panjang dan berjalan menuju kamar. Di kamar, ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyala dengan kesedihan yang dalam. "Wanita kampungan," katanya lirih pada bayangannya sendiri. Ia teringat lagi setiap tawa sinis, setiap sindiran halus yang menusuk telinga. Semua kata itu menumpuk jadi luka yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata. Tengah malam, hujan turun deras di luar. Tina duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Dani sudah tertidur, sementara pikirannya melayang jauh. Ia ingat ibu kandungnya di kampung yang selalu berkata, "Nak, kalau kamu sabar, Tuhan pasti angkat derajatmu suatu hari nanti. Orang yang merendahkanmu, kelak akan tahu rasanya jadi kamu." Kalimat itu bergema dalam benaknya. Ia menatap Dani yang tidur nyenyak di sampingnya, lalu berbisik pelan, "Mas, aku gak minta kaya, aku cuma pengin dihargai." Air matanya jatuh perlahan di atas bantal. Ia tak tahu bahwa hari-hari ke depan akan membuka luka lebih dalam, dan pada akhirnya, membuatnya menjadi wanita yang tak lagi diam. Pagi itu, suasana rumah terasa agak berbeda. Biasanya, setiap akhir pekan, Dani akan duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi buatan Tina. Namun kali ini, Tina hanya menemukan sisa gelas kosong dan handuk basah di kursi. Dani sudah pergi entah kemana tanpa meninggalkan pesan. Tina menatap meja makan yang sudah ia siapkan rapi, nasi goreng kesukaan suaminya, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang dan potongan mentimun. Namun semua itu kini hanya terdiam, dingin dan kehilangan makna. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang entah kenapa terasa tidak tenang sejak beberapa hari terakhir. Sejak 2 minggu terakhir, Dani memang terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia sering menerima telepon larut malam, berbicara dengan suara pelan sambil melangkah keluar rumah. Setiap kali Tina bertanya, jawabannya selalu sama. "Urusan kerja, Tin. Jangan khawatir." Namun naluri seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang aneh. Siang harinya, Gita, adik perempuan Dani, datang ke rumah dengan wajah semeringah. Ia baru saja pulang dari mal, membawa beberapa kantong belanja berlogo merek luar negeri. Gaya bicaranya, seperti biasa, penuh nada tinggi dan sedikit merendahkan. "Tina, tolong buatkan aku jus jeruk, ya. Aduh panas banget hari ini," katanya sambil menjatuhkan diri ke sofa empuk ruang tamu. Tina tersenyum sopan. "Baik,
Mbak Gita. Saat Tina ke dapur, suara lirih tapi jelas terdengar dari ruang tamu. Gita sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Iya, semua tiket udah ready. MA. Hotel di Singapura juga udah di-booking. Tinggal siap-siap aja. Dani udah dikasih tahu belum? Udah kok, dia setuju. Cuma katanya jangan dulu kasih tahu si Tina. Nanti ribet. Katanya, dia nggak mau diajak. Langkah Tina terhenti seketika di balik pintu dapur. Dadanya terasa sesak. Suaminya? Tidak mau mengajaknya? Tina menatap segelas jus yang baru saja ia peras. Tangannya bergetar halus, tapi ia paksa tetap tegar. Ia kembali berjalan ke ruang tamu, menaruh jus di meja dengan senyum yang tampak dipaksakan. Ini jusnya, Mbak Gita. Gita menoleh sekilas, tersenyum tipis tanpa menyadari wajah Tina yang mulai berubah. Makasih ya, Tin. Aduh, nanti kalau aku di Singapura, aku pasti beli tas yang baru, deh. Di sana banyak banget yang bagus. Kata-kata itu seperti pisau. Setiap hurufnya menyayat hati Tina. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan bantal sofa, padahal air matanya hampir menetes. Malamnya, Dani pulang dengan wajah lelah tapi ada kilatan semangat aneh di matanya. Ia menaruh tas kerjanya di meja, lalu duduk sambil memainkan ponselnya. Tina mencoba tersenyum meski hatinya masih sesak. Mas, besok libur kan? Gimana kalau kita jalan-jalan ke taman atau ke pasar malam? Aku pengin makan bakso di sana. Dani menghela napas pelan tanpa menatap istrinya. Aduh, Tin, kayaknya minggu-minggu ini aku sibuk banget, ya? Banyak kerjaan numpuk. Kita tunda aja dulu, ya? Tina menatap wajah suaminya lama. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ia bisa merasakannya. Kerjaan kantor, Mas? Iya, urusan proyek luar kota, jawab Dani cepat. Namun saat Dani berjalan ke kamar, Tina melihat selembar kertas jatuh dari map yang ia bawa. Ia memungutnya tanpa pikir panjang. Matanya membelalak. Booking confirmation Changi Airport Transfer Singapore. Dunia seolah berhenti berputar. Tina memejamkan mata, mencoba menelan kenyataan pahit itu. Suaminya, dan mungkin juga mertuanya, merencanakan liburan tanpa mengajaknya. Lebih dari itu, mereka bahkan berbohong padanya. Keesokan harinya, rumah terasa makin sepi. Dani pergi lebih pagi dari biasanya, bahkan tanpa sempat sarapan. Di meja makan, Tina menemukan selembar catatan kecil. Tin, aku berangkat dulu. Jangan lupa bayar listrik dan air ya. Uang udah aku transfer ke rekeningmu. Jaga rumah baik-baik. Kalimat itu terlihat manis di permukaan, tapi bagi Tina, itu hanya pengingat bahwa suaminya pergi meninggalkannya dengan alasan yang ia tahu palsu. Sambil duduk di kursi ruang tamu, Tina memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia tersenyum pahit. Katanya kita satu. Tapi kenapa, Mas, kau malah membuatku merasa sendirian? Suara dering ponsel memecah lamunannya. Pesan dari Gita muncul di layar. Tin, nanti jangan lupa kirim tagihan rumah ya. Takut keburu lupa. Aku lagi sibuk packing nih. Hehe. Tina membaca pesan itu berkali-kali, menahan air mata yang mulai tumpah. Ia mulai mengerti, mereka semua memang sudah berencana. Sore itu, Tina memutuskan pergi ke pasar membeli bahan makanan. Di tengah perjalanan, ia melihat Gita dan ibu mertuanya di dalam mobil SUV hitam, tertawa bersama sambil menunjukkan koper baru. Mereka tidak melihat Tina yang berdiri di trotoar, hanya beberapa meter dari mobil itu. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi matanya berkaca-kaca. Di kepalanya hanya satu pertanyaan yang berputar. Kenapa mereka tega? Malamnya, Tina duduk di kamar, menatap layar laptop. Ia membuka akun bank milik keluarga. Sesuatu yang selama ini Dani percayakan padanya karena Tina yang mengatur keuangan rumah tangga. Ia menggulir layar, melihat betapa sering uang keluar untuk hal-hal yang tak pernah ia tahu. Tiket pesawat, hotel, restoran mewah. Semua atas nama Dani dan Gita. Tangannya mengepal pelan. Ia menutup laptop dengan mata tajam. Baik, kalau begitu. Kalian ingin membuatku sibuk agar kalian bisa bersenang-senang tanpa aku? Baiklah. Suara langkah kakinya terdengar mantap. Di wajahnya tidak lagi ada air mata,
Hanya ketenangan yang ganjil. Tina tidak tahu kapan terakhir kali ia merasa marah sedalam ini, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menangis lagi. Ia ingin membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan malam itu, di balik kesunyian rumah sederhana mereka, Tina mulai menyusun rencana. Sebuah rencana yang akan membuat suaminya dan mertuanya sadar siapa sebenarnya, wanita kampungan yang mereka remehkan. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk. Matahari baru saja menampakkan sinarnya di balik jendela. Namun bagi Tina, pagi itu terasa berbeda. Rumah terasa sepi, terlalu sepi. Biasanya, Dani akan berangkat kerja dengan terburu-buru, atau setidaknya sempat berpamitan. Tapi kali ini, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara pintu kamar mandi dibuka, tidak ada aroma sabun dari kamar mandi, dan tidak ada suara motor Dani yang biasa meraung di halaman. Tina keluar dari kamar dengan langkah pelan. Di meja makan, hanya ada sisa gelas kosong dan piring bekas makan malam semalam. Ia menatap ke sekeliling, mencoba mencari keberadaan suaminya. Namun suasana sunyi itu seolah menjawab semuanya. Dani sudah pergi. Ia duduk perlahan di kursi kayu, menatap meja makan itu lama sekali. Lalu pandangannya jatuh pada secari kertas di dekat pot bunga kecil di atas meja. Surat singkat, ditulis dengan tergesa-gesa. Tin, aku berangkat dulu. Ada urusan kerja mendadak keluar kota. Jangan khawatir, nanti aku kabari. Jaga rumah baik-baik, ya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada ucapan, sayang. Tidak ada, aku akan rindu kamu. Hanya kalimat dingin dan kering seperti udara pagi itu. Tina memegang surat itu erat-erat. Ia tahu Dani berbohong. Urusan kerja keluar kota? Bukan. Itu hanya alasan palsu. Ia sudah tahu kemana suaminya pergi. Beberapa jam kemudian, suara deru mobil terdengar dari luar. Tina mengintip dari jendela dan melihat ibu mertuanya, Bu Rini, dan Gita memasukkan koper besar ke bagasi mobil. Mereka berpakaian rapi, wangi, dan tampak bahagia. Gita bahkan mengenakan kacamata hitam dan sepatu hak tinggi baru yang ia beli kemarin. Cepet dong, nanti ketinggalan pesawat, seru Gita sambil tertawa. Bu Rini menjawab santai. Iya, Mama cuma ngecek paspor dan tiket. Semua lengkap kok. Dani mana? Dia udah duluan ke bandara. Katanya nunggu di lounge, biar bisa check-in sekalian. Tina berdiri di balik tirai jendela, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ia menatap mereka satu persatu. Tak ada yang menoleh ke rumah. Tak ada yang mengucap selamat tinggal. Seolah dirinya tak pernah ada di dunia mereka. Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah. Debu beterbangan, meninggalkan jejak sunyi di hati Tina. Ia berdiri lama di depan jendela, sampai mobil itu menghilang di tikungan. Lalu ia berjalan pelan ke teras, menatap jalan kosong. Angin pagi menerpa wajahnya lembut, tapi matanya berkaca-kaca. Baiklah, bisiknya lirih. Kalian ingin meninggalkanku tanpa pamit? Aku pun akan membalasnya tanpa pemberitahuan. Siang harinya, telepon rumah berdering. Tina mengangkatnya dengan suara serak. Halo, selamat siang. Ini dari maskapai penerbangan Garuda. Kami hanya ingin mengonfirmasi bahwa penumpang atas nama Dani Pratama, Gita Pratama, dan Rini Pratama telah melakukan penerbangan menuju Singapura pada pukul 10.25 pagi ini. Mohon konfirmasi penerimaan email tiket elektronik yang sudah dikirim sebelumnya. Tina menutup mulutnya, menahan napas. Ia menjawab tenang, iya, sudah saya terima. Terima kasih. Begitu telepon ditutup, air matanya mengalir pelan. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap kosong ke langit-langit. Semua terasa seperti mimpi buruk. Orang-orang yang ia cintai tega berbohong, dan kini mereka bersenang-senang tanpa sedikit pun memikirkan perasaannya. Tina memejamkan mata, mengingat bagaimana selama ini ia selalu berusaha menyenangkan keluarga suaminya. Ia selalu berhemat, memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan menabung demi bisa membantu keuangan mereka. Tapi pada akhirnya, ia dianggap wanita kampungan yang tidak pantas ikut liburan ke luar negeri. Kata-kata Gita beberapa hari lalu terngiang lagi di kepalanya. Wanita kampungan kayak kamu gak pantas liburan sama kami, Tina. Nanti kamu malah malu-maluin di bandara.
Tapi kali ini, luka itu justru menumbuhkan kekuatan baru dalam dirinya. Sore menjelang malam, Tina membuka laptopnya lagi. Ia login ke sistem perbankan online yang selama ini menjadi tanggung jawabnya. Semua rekening keluarga terhubung ke akunnya. Karena selama ini Dani selalu menyerahkan urusan keuangan padanya dengan dalih, "Kamu kan lebih teliti, Tin." Tina menatap layar komputer itu lama sekali. Lalu senyum samar muncul di sudut bibirnya. "Kalian pikir aku cuma istri kampungan yang gak bisa apa-apa?" Ia mulai mengetik sesuatu. Jemarinya menari di atas keyboard, memindahkan sebagian besar dana dari rekening utama ke rekening pribadinya. Lalu, dengan satu klik, ia memblokir seluruh akses kartu ATM atas nama Dani dan Gita. Ia menatap layar yang kini menampilkan tulisan, "Access Restricted Account Blocked." Tina menutup laptop perlahan, lalu bersandar di kursinya. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Hanya keheningan dan rasa lega yang aneh. "Kalian berbohong padaku, mempermalukanku, bahkan meninggalkanku tanpa pamit. Tapi mulai sekarang, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya kalian remehkan." Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan pendek. "Selamat liburan. Yah, aku sibuk, jadi nggak bisa dihubungi dulu." Pesan itu dikirim ke nomor Dani, Gita, dan Burini secara bersamaan. Lalu ia mematikan ponselnya, menaruhnya di meja, dan menatap langit malam dari jendela. Entah kenapa, malam itu terasa lebih damai dari biasanya. Ia tahu, mulai esok hari, Singapura tidak akan seindah yang mereka bayangkan. Karena tanpa uang, tanpa akses, tanpa siapapun yang bisa mereka hubungi, mereka akan tahu rasanya menjadi tidak berdaya. Keesokan paginya, Tina bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Roti, telur, dan segelas teh hangat. Ia makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah hotel mewah di pusat Singapura, 3 orang panik luar biasa. Namun Tina tidak tahu, dan tidak peduli. Ia hanya tersenyum kecil, menatap jam tangannya, lalu berbisik pelan. "Selamat datang di pelajaran pertama kalian, Mas Dani, Burini, Gita. Aku, wanita kampungan, yang kalian remehkan. Tapi aku juga yang memegang seluruh hidup kalian." Dan dengan itu, ia menyesap tehnya pelan, menikmati ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi di Singapura yang biasanya indah dan penuh ketertiban kini terasa seperti mimpi buruk bagi Dani dan keluarganya. Di kamar hotel mewah lantai 20, Dani mondar-mandir dengan wajah pucat. Gita duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang berkali-kali menunjukkan pesan, "Transaksi gagal." Sementara Burini tampak panik memegang dompet kosongnya. "Dani, kenapa semua kartu ATM kita nggak bisa dipakai? Aku udah coba di 3 mesin dan semuanya ditolak." Suara Gita meninggi, penuh kekesalan. Dani memijat pelipisnya, mencoba tetap tenang. "Mungkin sistem banknya lagi error. Aku coba pakai kartuku." Ia berjalan ke meja, mengambil dompet kulit hitamnya, lalu menarik satu kartu ATM. Ia mencoba transaksi di mesin kecil yang ada di lobi hotel. Tak lama kemudian layar mesin menampilkan pesan. "Transaksi ditolak. Kartu terblokir." "Apa?" Dani terlonjak, matanya membesar. Ia mencoba kartu kedua, ketiga, dan hasilnya sama. Semuanya terblokir. Burini yang melihat wajah Dani langsung panik. "Dani, jangan bilang kita nggak bawa uang tunai banyak. Kamu kan biasanya nyiapin semuanya." Dani menghela napas panjang. Wajahnya mulai pucat pasi. "Aku pikir semua aman. Ma. Semua dana ada di rekening. Aku tinggal tarik dari ATM." Gita memotong dengan nada tinggi. "Ya sekarang nggak bisa ditarik. Dan semua kartu kita keblokir." Mereka bertiga kini duduk di lobi hotel. Gita masih sibuk menelepon pihak bank. Namun yang menjawab hanya sistem otomatis. Ia sudah mencoba menghubungi kantor pusat. Namun perbedaan waktu dan verifikasi keamanan membuat semua akses diblokir total. Burini mulai kesal. "Coba kamu hubungi Tina. Siapa tahu dia tahu kenapa bisa begini." Dani mendengus kecil. "Aku udah coba, Ma. Tapi ponselnya mati." Gita tertawa sinis. "Dia sengaja. Tuh, aku yakin banget. Jangan-jangan dia yang blokir."
Bu Rini menatap Dani dengan tatapan tajam. Dia kan yang ngatur semua rekening, kan? Kalian kasih akses semuanya ke dia. Dani tertunduk, menyadari kebodohannya sendiri. Ya, benar. Sejak menikah, semua urusan finansial memang dipegang oleh Tina. Ia selalu bilang Tina lebih teliti, lebih hati-hati, dan bisa dipercaya. Tapi siapa sangka, sekarang justru itu jadi senjata yang mematikan. Masak si Tina sampai tega kayak gini? Ma? Nggak mungkin, kata Dani lirih, masih mencoba menyangkal kenyataan. Namun Gita langsung menyambar. Tega? Kamu pikir dia nggak dendam setelah kamu dan mama bohongin dia soal liburan ini? Udah jelas, dan dia pasti tahu semuanya. Dan sekarang, dia balas. Ucapan Gita membuat Dani terdiam. Hatinya terasa hancur. Ia ingat tatapan Tina beberapa hari lalu. Tenang, tapi ada sesuatu di balik matanya. Mungkin saat itu Tina sudah tahu. Waktu berjalan, dan kepanikan mulai terasa nyata. Hotel menagih deposit untuk perpanjangan kamar. Mereka harus membayar tambahan biaya karena pemakaian minibar semalam, tapi semua kartu mereka ditolak. Bu Rini mencoba bernegosiasi dengan resepsionis, tapi bahasa Inggrisnya terbata-bata, membuat situasi makin canggung. No money now, card error. We fix tomorrow. Okay. Resepsionis menatap datar tapi tetap sopan. I'm sorry, ma'am. Hotel policy requires immediate payment. If you can pay today, we will have to ask you to check out. Gita menatap ibunya dengan wajah putus asa. Ini memalukan banget. Dani yang sejak tadi hanya diam kini menggenggam ponselnya kuat-kuat. Ia mencoba mengirim pesan ke Tina. Tin, ada masalah sama rekening. Tolong aktifkan lagi, ya. Aku jelaskan nanti. Pesan terkirim, tapi centang satu. Ia mencoba menelepon, tapi langsung masuk ke voicemail. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dani duduk di kursi lobi hotel, menunduk dalam-dalam. Ia tak tahu harus berbuat apa. Malam menjelang. Mereka bertiga akhirnya keluar dari hotel dengan koper masing-masing setelah diusir secara halus karena tak bisa membayar tagihan tambahan. Dani berusaha menahan malu saat beberapa tamu hotel menatap mereka heran. Mereka berjalan di trotoar Orchard Road, membawa koper besar sambil mencari penginapan murah. Gita mengeluh setiap 5 langkah. Aduh panas banget. Ini bukan liburan. Ini siksaan, dan... Bu Rini ikut ngomel. Ini semua gara-gara istrimu. Kalau tahu begini, Mama nggak akan ajak dia masuk urusan keuangan. Dani hanya diam. Ia terlalu lelah untuk membantah. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini memang salahnya sendiri. Ia yang menipu istrinya, dan kini semesta membalasnya dengan cara yang sempurna. Malam itu, mereka akhirnya menemukan penginapan kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Kamarnya sempit, AC-nya rusak, dan kamar mandinya bocor. Bu Rini duduk di ranjang dengan wajah muram. Kita nggak punya uang tunai banyak. Cuma ini yang tersisa. Ia mengeluarkan beberapa lembar dolar Singapura dari dompetnya. Gita menghitung cepat. Cuma $200. Itu cuma cukup buat 2 malam doang. Dani menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota Singapura yang gemerlap di kejauhan. Semua itu kini terasa jauh, sangat jauh dari genggaman mereka. Dalam hati ia bergumam, Tina, kamu sebenarnya mau balas dendam sampai sejauh apa? Sementara itu, di rumah, Tina duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Ia membuka laptopnya, memeriksa notifikasi email dari bank, semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menatap layar dengan tenang, lalu tersenyum kecil ketika membaca laporan aktivitas rekening. Sudah mulai panik. Kan, Mas? Bisiknya pelan. Namun bukan kepuasan yang ia rasakan, melainkan ketenangan. Ia hanya ingin mereka tahu bagaimana rasanya dipermainkan, ditinggalkan, dan direndahkan. Ia menatap jam dinding, lalu menutup laptopnya. Baru permulaan ini, katanya pelan. Masih ada yang lebih mereka harus pelajari. Di matanya ada ketegasan baru, bukan dari amarah, tapi dari luka yang sudah berubah jadi kekuatan. Dan di kejauhan sana, di negeri orang, Dani, Gita, dan Bu Rini belum tahu bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai.
Malam kedua di Singapura menjadi malam terpanjang bagi Dani, Gita, dan Bu Rini. Kamar sempit berbau lembab itu terasa seperti penjara bagi mereka yang terbiasa hidup dengan kemewahan. Lampu kamar yang redup berkedip sesekali, membuat suasana makin suram. Bu Rini duduk di tepi ranjang dengan wajah kusut, matanya sembab karena menangis seharian. Gita berbaring di lantai dengan selimut tipis. Sesekali mengibas-ngibaskan tangan karena nyamuk yang beterbangan. Dani berdiri di dekat jendela kecil yang berembun, memandangi jalan sepi di bawah sana. Ia menatap ponselnya yang sudah kehabisan baterai. Tak ada kabar dari Tina, tak ada balasan dari siapapun. Semua terasa hampa. Masih nggak bisa dihubungin? Tanya Gita dengan suara serak. Dani hanya menggeleng. Nomornya masih mati. Dia sengaja. Dan, gumam Gita dengan nada penuh dendam. Dia mau nyiksa kita. Bu Rini mendengus pelan, nadanya getir. Kalian pikir Mama nggak tahu? Ini semua karena kamu, dan kamu yang ngajarin dia urus semua keuangan. Sekarang dia yang punya kuasa atas hidup kita. Dani menunduk, diam. Tak ada yang bisa ia katakan. Dalam hati, ia tahu ibunya benar. Ia telah menyerahkan semua akses rekening padanya. Karena dulu ia pikir Tina hanya wanita sederhana yang tidak akan pernah berani berbuat apa-apa. Tapi kenyataan kini menampar keras. Pagi harinya, mereka bertiga keluar mencari sarapan murah. Di warung kaki lima dekat halte bus, mereka makan mie instan sambil menahan malu. Gita duduk menunduk karena takut dilihat orang. Ia mengenakan kacamata hitam besar, mencoba menyembunyikan wajahnya. Gila, kita ke Singapura buat liburan, tapi malah makan mie instan di pinggir jalan. Gumam Gita dengan nada getir. Bu Rini menatap anak-anaknya tajam. Kalau bukan karena istrimu itu, dan kita nggak akan kayak gini. Dani menatap sendoknya. Ia ingin marah, tapi tak ada gunanya. Ia sendiri sudah merasa bersalah. Di benaknya, wajah Tina terus muncul. Wajah lembut yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum, kini mungkin menatapnya dengan dingin dari kejauhan. Siang itu, Gita tak tahan lagi. Ia mengambil ponsel Dani yang sudah diisi daya, lalu menekan nomor Tina berulang kali. Namun tetap sama, tidak aktif. Ia menekan tombol panggil dengan gemetar, dan kali ini muncul suara operator. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gita menjerit frustrasi. Aar, dia benar-benar blokir kita semua. Bu Rini ikut panik. Coba hubungi kantor bank di Indonesia. Gita, siapa tahu mereka bisa bantu. Gita menelpon layanan pelanggan bank. Tapi saat diminta data verifikasi, petugas berkata, "Maaf, semua akses atas nama Ibu dan Bapak Dani sudah dibekukan oleh pemegang utama rekening, yaitu Ibu Tina. Untuk mengaktifkan kembali, kami butuh persetujuan langsung dari beliau." Kalimat itu membuat darah Gita serasa naik ke kepala. Apa? Jadi dia punya hak sepenuhnya atas semua rekening itu? Petugas menjawab sopan, "Benar, karena selama ini seluruh rekening keluarga disatukan dalam akun utama milik Ibu Tina sesuai surat kuasa dari Bapak Dani sendiri." Gita menatap Dani dengan pandangan tak percaya. "Kamu gila, Dan. Kamu kasih surat kuasa penuh ke dia?" Dani tak bisa menjawab. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya duduk diam, menatap lantai, dengan wajah menyesal yang dalam. Malam itu, ponsel Gita tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia menatapnya curiga. "Siapa ya?" "Nomor Indonesia." Bu Rini langsung mendekat. "Angkat cepat." Gita menggeser tombol hijau. "Halo." Suara di seberang terdengar tenang, datar, dan sangat familiar. "Hai, Gita. Gimana kabarnya? Enak liburannya?" Suara itu, Tina. Darah Gita seolah berhenti mengalir. "Tina. Kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu blokir semua rekening kita?" Tina tertawa pelan di seberang. "Oh, jadi sekarang kamu ingat aku, ya? Padahal kemarin-kemarin kalian semua sibuk tanpa aku. Katanya aku, wanita kampungan, yang gak pantas ikut liburan. Jadi aku pikir, biarlah kalian menikmati liburan dengan cara kalian sendiri." "Tina, jangan kurang ajar," teriak Bu Rini, kini merebut ponsel dari tangan Gita. "Cepat aktifkan semua rekening itu.
Kamu nggak tahu malu, ya? Ini ibu mertuamu? Tina tak meninggikan suara. Ia tetap tenang, bahkan terdengar tersenyum. Oh, tentu saya tahu, Bu. Justru karena saya tahu ibu, makanya saya ingin ibu belajar satu hal. Bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, meski merasa paling tinggi. Saya cuma kasih waktu sedikit buat ibu dan anak-anak ibu, merasakan hidup seperti saya dulu. Suasana di kamar hotel langsung senyap. Hanya suara napas tertahan terdengar dari ketiganya. Dani akhirnya bersuara pelan, nyaris berbisik. Tina, kamu mau sampai kapan begini? Sampai kalian sadar, Mas, jawab Tina pelan. Sampai kalian tahu, harga diri seseorang gak bisa diukur dari seberapa mahal tiket pesawatnya. Dan jangan lupa, uang yang kalian pakai itu hasil kerja keras saya juga. Jadi wajar dong kalau saya sibuk, sebentar ngurusin hak saya sendiri. Dani menunduk, matanya memanas. Ia sadar, setiap kata Tina menusuk karena benar. Tin, aku salah. Aku minta maaf. Suaranya bergetar. Tina terdiam sejenak di seberang, lalu menjawab lembut tapi tegas. Maaf itu murah, Mas. Tapi rasa dihina itu mahal. Nikmati dulu liburanmu ya. Biar kamu tahu rasanya liburan tanpa aku, dan tanpa uang. Klik. Telepon terputus. Gita melempar ponsel keranjang, menjerit keras. Dia gila. Dia udah berubah. Bu Rini terduduk lemas, matanya kosong. Sementara Dani hanya memejamkan mata, menahan sesal yang semakin dalam. Ia merasa seperti pria paling bodoh di dunia, yang tega menyakiti istri setulus Tina, dan kini menerima balasan yang sepadan. Masalahnya bukan dia yang berubah, katanya lirih, tapi kita yang selama ini buta. Gita mendengus. Kamu masih bela dia, dan setelah dia bikin kita kayak gini. Dani hanya menggeleng. Dia nggak bikin kita kayak gini, Git. Kita sendiri yang bikin. Kata-kata itu membuat Gita terdiam. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara kipas angin tua berdecit di langit-langit. Sementara itu, di rumah, Tina duduk di teras dengan wajah tenang. Ia menatap langit malam yang berhiaskan bintang-bintang. Tangannya memegang ponsel yang baru saja ia gunakan. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya ketenangan. Ia bukan ingin balas dendam semata. Ia ingin mereka mengerti bahwa harga diri seorang istri bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak seenaknya. Ia menghela napas pelan, menatap ponselnya sekali lagi, lalu berkata dalam hati. Mereka boleh menganggap aku wanita kampungan. Tapi kali ini, biar wanita kampungan, ini yang mengajari mereka arti kehormatan. Dan di kejauhan sana, di negeri orang, 3 orang yang dulu meremehkannya kini baru benar-benar merasakan apa yang disebut telepon dari neraka. Angin malam Singapura terasa menusuk, menelusup di antara gedung-gedung tinggi yang berdiri megah. Lampu-lampu kota berkilauan, tapi bagi Dani dan Gita, cahaya itu justru terasa seperti ejekan. Mereka berjalan tanpa arah, menenteng koper yang kini terasa begitu berat, bukan hanya karena isi di dalamnya, tapi juga karena beban malu dan penyesalan yang mereka pikul. Dani, aku capek. Keluh Gita dengan suara serak, wajahnya kusut, make up yang ia kenakan sejak pagi kini luntur, meninggalkan noda hitam di bawah matanya. Kita ini mau kemana? Hotel nggak bisa dibayar, kartu semua ditolak, uang tunai cuma sisa $100. Dani menarik napas panjang. Wajahnya pucat, keringat bercucuran meski udara malam sejuk. Aku juga bingung, Git. Mungkin sistem banknya error. Tapi aneh, semua kartu? Masa bisa bareng-bareng begini? Ia mencoba tersenyum, tapi jelas wajahnya menyimpan panik. Mereka baru saja diusir dari hotel tempat mereka menginap mewah 2 hari terakhir. Resepsionis yang tadinya ramah kini menatap mereka dingin setelah pembayaran ditolak 3 kali berturut-turut. Gita mencoba menjelaskan, tapi perempuan itu hanya menggeleng. Sorry, madam. You need to clear the payment. No money, no stay. Kini mereka duduk di kursi taman dekat Marina Bay, tempat para turis berjalan santai, menikmati pemandangan malam. Sementara itu, Gita dan Dani justru duduk di sudut, mencoba menyembunyikan diri dari pandangan orang. Mereka, yang dulu memandang rendah Tina dengan sebutan wanita kampungan, kini merasakan sendiri getirnya jadi orang yang dipandang hina. Coba kamu hubungi ibu, kata Gita akhirnya.
Mungkin ibu bisa bantu. Mungkin kartunya dia masih bisa dipakai. Dani menuruti, menekan nomor ibunya, Bu Ratmi. Tapi yang terdengar hanya nada sambung panjang. Lalu berhenti. Ia mencoba lagi, kali ini tersambung. Tapi suara di seberang bukan ibunya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ia mengembuskan napas kasar. Ibu juga pasti kena blokir. Gita terdiam. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang melakukannya. Tina. Wanita yang selama ini mereka remehkan. Wanita yang mereka anggap tidak selevel untuk ikut liburan. Wanita yang mereka permainkan dengan membuatnya sibuk pekerjaan rumah, agar tidak sempat ikut pergi. Dia sengaja. Dani, desis Gita lirih, matanya mulai basah. Tina pasti tahu semua. Dia tahu kita kesini tanpa pamit. Dani menatap istrinya tajam. Maksudmu Tina sengaja blokir rekening kita? Mana mungkin? Tapi ucapannya sendiri terdengar ragu. Dalam hatinya, Dani tahu Tina mampu melakukannya. Ia ingat, semua rekening rumah tangga, termasuk kartu kredit dan tabungan, atas nama Tina. Dulu ia membiarkan itu karena berpikir tidak penting. Ah, biar saja, perempuan itu tidak akan macam-macam. Begitu pikirnya waktu itu. Kini ia menyesali kebodohan itu. Gita merapatkan jaketnya, menggigil. Orang-orang mulai menatap mereka aneh. Dua orang berpakaian bagus tapi duduk di taman dengan koper, wajah lusuh dan bingung. Aku nggak mau di sini terus, Dani. Aku malu. Ini Singapura, bukan kampung halaman. Orang-orang pasti mikir kita penipu atau gelandangan. Dani menunduk. Kita memang jadi gelandangan sekarang. Gita menangis terseduh. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Dani tidak bisa menenangkannya. Ia tidak lagi punya uang, tidak punya tempat, bahkan harga dirinya pun terkikis habis. Beberapa jam kemudian, mereka mencoba mencari penginapan murah di pinggiran kota. Tapi setiap kali Dani mencoba membayar dengan kartu, hasilnya sama, Dutchlinet. Uang tunai yang tersisa makin menipis. Akhirnya, mereka tidur di halte bus. Dani, aku lapar. Gumam Gita lemah. Dani membuka dompet. Hanya ada uang $20 Singapura tersisa. Ia menatap uang itu lama, lalu menatap wajah istrinya yang pucat. Nanti pagi kita cari makanan di minimarket aja, ya? Malam semakin larut. Mobil lalu lalang, tapi tak ada satupun yang peduli pada mereka. Dani menatap langit malam, pikirannya melayang pada Tina, wanita yang ia tinggalkan tanpa sepatah kata pun, dengan alasan, kamu nggak cocok ikut liburan mewah. Ia menutup mata, dan dalam kesunyian itu, suara Tina yang lembut namun tegas seolah bergema di kepalanya. Mas, jangan pernah ngeremehin orang yang diam. Kadang, diam itu bukan karena lemah, tapi karena tahu kapan waktu yang tepat untuk membalas. Seketika tubuh Dani merinding. Keesokan paginya, matahari Singapura terasa begitu terik. Gita terbangun dengan mata bengkak, rambut acak-acakan, dan rasa haus yang mencekik. Mereka berjalan menyusuri jalan besar, berharap menemukan warung kecil. Tapi ini Singapura, semua serba modern dan mahal. Mereka akhirnya membeli 2 roti kecil dan sebotol air mineral di minimarket, menghabiskan uang terakhir mereka. Saat mereka duduk di trotoar, seorang petugas kebersihan menatap mereka curiga. Hey, you cannot sit here. Move, move. Katanya dalam bahasa Inggris terbata-bata. Gita buru-buru berdiri, menarik koper, matanya merah menahan malu. Ya Tuhan, Dani ini beneran mimpi buruk. Dan seperti untuk memperparah keadaan, ponsel Dani berbunyi. Nomor asing. Ia ragu mengangkat, tapi akhirnya menekan tombol hijau. Halo. Suara di seberang terdengar lembut namun menusuk. Halo, Mas Dani. Sibuk, ya? Aku cuma mau bilang sorry. Aku lagi nggak sempat bantu kalian. Soalnya aku sibuk banget, ngurus kerjaan rumah yang dulu kalian tinggalin. Dani terdiam. Wajahnya memucat. Itu suara Tina. Oh iya, lanjut Tina. Nada suaranya terdengar tenang, bahkan sedikit menyindir. Kartu kalian udah aku blokir. Soalnya aku takut disalahgunakan. Kan kalian nggak kasih kabar mau keluar negeri. Jadi aku pikir amanin aja dulu, ya? Tina, kamu nggak bisa kayak gini. Seru Dani panik. Kita di luar negeri, nggak ada uang,
Nggak bisa apa-apa. Tina tertawa kecil. Oh, kalian liburan, kan? Nikmatin aja. Katanya aku, wanita kampungan yang nggak pantas liburan bareng. Nah, sekarang kalian bisa rasain liburan versi kalian sendiri, tanpa aku. Klik. Sambungan terputus. Dani menatap ponselnya lama, wajahnya pucat pasi. Gita memandangnya dengan mata lebar. Itu, Tina? Dani mengangguk pelan. Dia tahu semuanya. Gita terisak. Dani, kita harus pulang. Aku nggak tahan. Pulang gimana, Git? Tiket kita juga diblokir. Semua dipegang dia. Dan di sanalah, di tengah hiruk-pikuk kota Singapura yang megah, mereka berdua berdiri tak berdaya. Orang-orang berjalan melintas tanpa peduli. Mereka, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini seperti bayangan yang terlupakan. Dan untuk pertama kalinya, Dani dan Gita menyadari. Mereka bukan hanya tersesat di negeri orang, tapi juga tersesat dalam kesombongan dan dosa mereka sendiri. Langit pagi Singapura masih kelabu ketika Dani dan Gita duduk di taman kecil dekat stasiun MRT. Wajah keduanya lusuh, pakaian mereka sudah tak serapi kemarin, dan aroma kelelahan serta rasa malu melekat di tubuh mereka. Orang-orang lalu lalang dengan langkah cepat, sementara mereka berdua hanya bisa duduk memandangi roti sisa yang tinggal separuh. Gita memeluk lututnya, matanya sembab. Dani, aku malu. Aku malu banget. Dulu aku pikir hidup ini cuma tentang uang, tentang jalan-jalan, tentang gaya. Tapi sekarang, aku bahkan gak punya harga diri. Dani tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap tanah. Tangannya yang dulu selalu menggenggam kunci mobil mewah, kini menggenggam sisa uang receh yang bahkan tak cukup untuk beli air minum. Di layar ponselnya, pesan dari Tina yang dikirim semalam masih terbuka. Kalian liburan, kan? Nikmati aja. Aku cuma mau belajar jadi wanita sibuk, kayak yang kalian mau. Kalimat itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Setiap huruf, setiap jeda, mengiris kesombongan yang dulu ia pelihara. Tina, wanita yang dulu selalu ia anggap lemah, kampungan, dan tidak mengerti gaya hidup. Tapi sekarang, justru ia yang membuktikan siapa sebenarnya yang kuat. Mas, suara Gita pelan, serak, kalau aja kita nggak ngeremehin dia. Kalau aja waktu itu kita ajak dia liburan bareng, mungkin kita nggak bakal kayak gini. Dani menoleh, matanya merah. Aku tahu, Git. Aku tahu. Aku salah. Ia menatap jauh ke depan, ke arah jalan besar yang ramai kendaraan. Dalam hatinya, ia mengingat momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Bagaimana Tina selalu menyiapkan kopi pagi untuknya, menungguinya lembur tanpa mengeluh, menanyakan kabar dengan tulus. Ia dulu merasa semua itu biasa. Tapi kini, di tengah kesepian dan kejatuhan, Dani sadar, perhatian Tina adalah bentuk cinta yang paling tulus yang pernah ia dapat. Hari kedua di Singapura jadi hari paling berat bagi mereka. Setelah kehabisan uang, mereka mencoba mencari bantuan di kedutaan Indonesia. Tapi di sana, mereka harus menunggu antrean panjang, dan tentu saja tidak bisa langsung mendapat bantuan begitu saja. Maaf, Pak, Ibu. Kami harus verifikasi dulu data Anda. Bisa butuh waktu beberapa hari, kata petugas dengan sopan. Beberapa hari? Kami nggak punya tempat tinggal lagi, Pak. Seru Gita hampir menangis. Petugas itu hanya bisa menghela napas. Kami usahakan secepatnya. Tapi mohon bersabar. Akhirnya mereka keluar dari gedung itu, dan kembali berjalan tanpa arah. Hujan gerimis turun sore itu, membasahi rambut dan pakaian mereka. Gita menunduk, langkahnya lemah. Dani, aku nggak kuat lagi. Aku capek. Dani berhenti, lalu menatap istrinya. Kita harus sabar, Git. Ini semua karena kesalahan kita sendiri. Tuhan lagi nunjukin kita siapa yang selama ini kita remehin. Gita menangis terisak. Aku nyesel banget, Dani. Aku nyakitin Tina. Ngomong kasar di depan mertua, ngata-ngatain dia kampungan padahal dia nggak pernah ngelawan. Dia cuma diam. Dani menatap istrinya, lalu memejamkan mata. Ia tahu penyesalan itu bukan hanya milik Gita, tapi miliknya juga. Sementara itu, di rumah di Indonesia, Tina duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Di depannya ada secangkir teh hangat dan laptop yang menyala.
Ia baru saja selesai mengatur keuangan keluarga, termasuk memblokir sementara akses semua kartu yang digunakan oleh Dani dan Gita. Namun meski hatinya terasa lega, ada sesuatu yang menyesakkan di dalam dada. Ia menatap foto pernikahannya dengan Dani di dinding. "Mas, aku nggak dendam," bisiknya lirih. "Aku cuma pengin kalian sadar. Aku juga manusia. Aku bukan boneka yang bisa kalian perintah seenaknya." Ponselnya berdering. Nomor asing. Tina tahu itu Dani. Tapi kali ini, ia tidak langsung mengangkat. Ia menatap layar itu lama, ragu antara belas kasihan dan keadilan. Setelah dering berhenti, pesan masuk. "Tina, tolong aku dan Gita nggak punya apa-apa di sini. Kami nyesel. Kami cuma pengin pulang. Maafin kami." Air mata Tina jatuh. Ia tidak pernah membayangkan suaminya akan berada di titik serendah ini. Tapi ia juga tahu, kalau ia langsung menolong, mereka tidak akan pernah belajar. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu membalas dengan satu pesan singkat. "Kalau kalian sungguh nyesel, buktikan. Pulang bukan cuma soal tubuh, tapi juga hati." Malam itu, di trotoar Singapura, Dani membaca pesan itu berulang kali. Gita yang duduk di sampingnya menatap layar dengan mata merah. "Dia masih peduli," kata Gita pelan. Kalimatnya nggak kejam, tapi berat. Dani menunduk, menahan tangis yang sudah tak terbendung. "Iya, Git. Dia masih peduli. Tapi dia juga terluka. Dan kita yang bikin luka itu." Mereka berdua terdiam lama. Di sekitar mereka, kehidupan terus berjalan. Orang-orang tetap sibuk dengan urusannya. Lampu-lampu tetap berkilau, dan dunia tetap berputar. Seolah tak peduli dua manusia yang sedang hancur karena kesalahan mereka sendiri. Dani akhirnya berbisik, lirih tapi tegas. "Aku janji begitu bisa pulang, aku bakal minta maaf. Aku bakal sujud di depan Tina. Aku bakal buktikan kalau aku bukan lagi laki-laki yang buta hati." Gita menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya ia merasa kagum. Bukan pada kekayaan, tapi pada kejujuran penyesalan. Keesokan paginya, mereka akhirnya mendapat bantuan dari kedutaan. 2 tiket pulang dikirimkan setelah Tina diam-diam mengonfirmasi ke pihak kedutaan untuk membantu, tanpa memberitahu bahwa itu dari dirinya. Ia ingin mereka pulang bukan karena belas kasihan, tapi karena pelajaran yang sudah cukup menyakitkan. Di bandara, Gita menatap jendela pesawat dengan mata sembab. "Aku takut, Dani. Aku takut Tina nggak mau lihat kita lagi." Dani menatap lurus ke depan. "Mungkin dia nggak mau lihat kita sekarang. Tapi aku yakin suatu hari nanti, dia akan memaafkan." Suara pengumuman boarding menggema di seluruh ruang tunggu. Mereka berdua berdiri, menatap tiket di tangan, lalu berjalan perlahan menuju pesawat. Di dalam hati mereka, terngiang suara lembut yang sama, suara karma, suara luka, dan suara cinta yang pernah mereka hancurkan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menangis bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan hati seseorang yang tulus mencintai mereka. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta menjelang sore. Langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut menyambut dua sosok yang pulang bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan rasa malu yang berat. Dani dan Gita berjalan pelan keluar dari terminal kedatangan, menyeret koper mereka yang kini terasa seperti beban dosa. Wajah mereka kusam, mata merah karena kurang tidur dan tangis yang tak berhenti sejak di pesawat. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana di antara mereka hening. Tak ada kata-kata, hanya deru mesin mobil taksi yang membawa mereka menuju rumah. Gita memandangi jalanan yang basah oleh hujan tipis, pikirannya dipenuhi rasa takut. "Dani," ujarnya pelan, "kalau Tina nggak mau nerima kita lagi gimana?" Dani menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Dia punya hak untuk marah. Kita yang harus siap terima apapun. Kalau ibu juga nggak bisa terima, berarti kita benar-benar harus mulai dari nol. Ucapan itu membuat Gita menunduk. Air matanya menetes pelan. Ia menyesal bukan hanya karena dipermalukan di negeri orang, tapi karena akhirnya menyadari betapa kejamnya mereka selama ini terhadap Tina, perempuan yang mereka hina dengan sebutan kampungan. Padahal justru ia yang paling berharga dalam keluarga itu. Ketika taksi berhenti di depan rumah, suasana terasa berbeda. Rumah itu tampak rapi dan damai, seolah tak terganggu dengan kepergian mereka. Di teras,
Terlihat Tina sedang menyiram bunga dengan wajah tenang. Ia memakai gamis sederhana warna biru muda dan kerudung putih. Dari jauh, sosoknya tampak lembut. Tapi di balik ketenangan itu ada ketegasan yang baru. Ketegasan yang lahir dari luka dan pembelajaran panjang. Dani menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Gita menggenggam lengannya erat. Mas, aku takut. Tenang. Aku yang akan bicara dulu. Mereka melangkah pelan mendekat. Tina berhenti menyiram bunga, menatap dua sosok yang kini berdiri di hadapannya dengan pakaian kusut dan wajah lesu. Untuk sesaat, tidak ada yang bersuara. Hanya suara air hujan di talang dan semilir angin sore yang berhembus pelan. Tina menatap mereka dengan tenang. Sudah puas liburannya? Tanyanya datar. Gita langsung menunduk. Air matanya jatuh. Dani mencoba tersenyum kaku, tapi suaranya bergetar. Tina, kami minta maaf. Tina menatap suaminya lama. Ada luka di matanya, tapi juga kelelahan. Kalian pergi tanpa pamit. Kalian buat aku sibuk sendiri di rumah. Cuma supaya kalian bisa bersenang-senang. Aku tahu semua itu. Suara Tina tenang, tapi setiap kata terasa menampar Dani dan Gita keras. Kami? Gita mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Kami menyesal. Tina. Kami nggak tahu semuanya bakal begini. Kami cuma... Tina memotongnya lembut, tapi tegas. Kalian cuma apa? Nggak mau kelihatan kampungan di depan orang? Nggak mau satu pesawat sama aku karena malu? Dani menunduk. Ia tak sanggup menatap wajah Tina. Aku pikir aku sudah cukup sabar selama ini. Lanjut Tina, suaranya mulai bergetar. Aku nggak pernah protes waktu kalian hina aku. Waktu kalian sebut aku nggak selevel. Tapi ternyata kesabaran itu malah kalian injak. Tangis Gita pecah. Ia berlutut di depan Tina, memegang ujung gamisnya. Tina, aku mohon maafin aku. Aku egois, aku jahat. Aku nggak tahu diri. Tapi sekarang aku sadar, kamu jauh lebih baik dari aku. Tina menarik napas panjang. Ia menatap Gita lama, lalu mengalihkan pandangannya ke Dani. Dan kamu, Mas? Aku cuma mau tahu satu hal. Waktu kamu pergi sama dia, ninggalin aku tanpa kabar, kamu pernah mikir perasaanku? Dani menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Aku salah. Tin. Aku bodoh. Aku terpengaruh omongan orang. Aku pikir kebahagiaan itu ada di tempat yang glamor, di antara orang-orang yang kelihatan sempurna. Tapi ternyata, kebahagiaan itu ada di sini. Sama kamu. Orang yang paling tulus yang pernah aku punya. Tina tak langsung menjawab. Ia menatap keduanya dalam diam. Dalam hatinya, masih ada luka yang belum sembuh. Tapi di sisi lain, ia juga bukan wanita yang kejam. Ia tahu, Tuhan telah memberi pelajaran pada mereka jauh lebih berat daripada kemarahan apapun yang bisa ia berikan. Suasana di ruang tamu berubah hening ketika mereka bertiga masuk. Gita duduk menunduk, tangan gemetar. Dani memijat pelipisnya. Sementara Tina hanya duduk di seberang, memandang dengan tenang. Aku udah tahu semuanya dari awal, ujar Tina akhirnya. Aku tahu kalian mau liburan tanpa aku. Aku sengaja nggak bilang waktu tahu kalian beli tiket, karena aku pengen lihat seberapa jauh kalian tega. Dani mengangkat wajahnya, terkejut. Kamu tahu sejak awal. Tina mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku juga tahu. Waktu kalian di sana, kalian akhirnya sadar betapa kerasnya hidup tanpa rasa empati. Gita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sengaja ngebiarin kami ngerasain semua itu. Tina tersenyum kecil, getir. Bukan karena aku pengin balas dendam, tapi karena aku pengin kalian belajar. Kadang, orang gak akan pernah paham rasa sakit sampai mereka ngerasain sendiri. Ucapan itu membuat suasana semakin berat. Dani menunduk lagi, air matanya jatuh. Ia merasa dirinya begitu kecil di hadapan Tina. Aku janji, Tin, aku akan berubah. Aku nggak akan pernah ngeremehin kamu lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tina menatapnya, mata yang lembut tapi tegas. Aku nggak minta kamu berubah buat aku, Mas. Aku minta kamu berubah buat dirimu sendiri. Karena kalau kamu nggak belajar dari ini, semuanya cuma akan terulang lagi. Gita menatap Tina dengan penuh rasa bersalah. Tina, aku pengin minta maaf.
Dari hati yang paling dalam. Aku nggak tahu apa aku pantas dimaafin. Tapi aku janji aku nggak akan pernah bersikap kayak dulu lagi. Tina diam beberapa saat, lalu perlahan berdiri. Ia berjalan ke arah dapur, lalu kembali membawa 2 gelas air putih. Ia meletakkannya di depan mereka. Minum dulu, katanya lembut. Kalian pasti haus. Gita menatap gelas itu lama, sebelum akhirnya menangis lagi. Kamu masih sebaik ini? Padahal kami udah jahat banget. Tina tersenyum samar. Kebaikan bukan buat ditukar sama perlakuan orang, Git. Tapi buat diri sendiri. Aku nggak mau jadi jahat cuma karena dijahatin. Kalimat itu membuat keduanya tak bisa berkata apa-apa lagi. Malam mulai turun, dan suara adzan maghrib terdengar sayup dari kejauhan. Dani menatap Tina dengan mata sendu. Aku boleh tetap di sini. Tina menatapnya sebentar. Untuk sementara, iya. Tapi aku butuh waktu. Mas, aku nggak bisa langsung pura-pura semuanya baik-baik aja. Dani mengangguk, memahami. Aku akan tunggu, Tin. Aku akan buktiin kalau aku pantas dipercaya lagi. Tina berdiri, menatap mereka terakhir kalinya sebelum melangkah ke kamarnya. Di ambang pintu, ia berbisik pelan tanpa menoleh. Kadang, karma nggak selalu datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dani dan Gita tidur di rumah yang dulu mereka kuasai dengan sombong, tapi kini terasa seperti tempat pengasingan yang mengajarkan arti rendah hati. Mereka menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Mereka tahu perjalanan penebusan mereka baru saja dimulai. Matahari sore merambat turun. Sinarnya menembus tirai ruang tamu rumah Tina. Hari itu begitu hening. Tak ada suara tawa, tak ada langkah tergesa seperti biasanya. Hanya denting sendok di cangkir teh dan detak jam dinding yang terdengar di antara ketegangan yang belum lurus sejak Dani dan Gita kembali dari Singapura beberapa hari lalu. Dani duduk di kursi tamu, wajahnya tirus, matanya sayu. Di sebelahnya, Gita duduk dengan kepala tertunduk. Sudah 3 hari mereka mencoba membuka percakapan, tapi Tina selalu menjaga jarak. Ia tak marah dengan teriakan, tak membalas dengan caci maki, tapi diamnya membuat udara di rumah itu begitu berat, seolah setiap hembusan napas membawa penyesalan. Tin, suara Dani akhirnya terdengar, pelan, hampir tak berani memecah sunyi. Tina tak langsung menjawab. Ia menatap cangkir tehnya, lalu meneguk sedikit, seolah butuh keberanian. Ada apa? Tanyanya datar. Dani menelan ludah, lalu berkata, Aku tahu aku salah. Aku tahu kami sudah keterlaluan. Ia berhenti sejenak, menghela napas berat. Aku cuma, nggak nyangka semua akan sejauh itu. Aku pikir cuma liburan biasa, nggak ada niat ninggalin kamu. Tapi, ternyata semua jadi bumerang. Gita, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengusap air matanya. Nak Tina, maafkan ibu. Ya, ibu salah. Ibu sudah sombong. Ibu pikir kamu cuma perempuan kampung yang gak ngerti gaya hidup. Tapi ternyata ibu yang gak ngerti arti kesetiaan dan ketulusan. Suaranya bergetar, dan kali ini tangisnya pecah. Tina menatap keduanya. Suaminya dan mertua yang selama ini membuat hidupnya seperti ujian kesabaran tanpa henti. Hatinya bergetar. Bukan karena iba, tapi karena campuran antara luka lama dan perasaan lega akhirnya keluar juga. Kalian tahu rasanya ditinggal tanpa pamit? Ucap Tina lirih, tapi tajam. Dani menunduk. Tahu, Tin. Setelah semua yang terjadi di sana, aku tahu. Waktu aku nggak bisa tidur di jalan. Waktu ATM nggak bisa dipakai. Waktu aku lihat ibu duduk di trotoar sambil menangis. Aku sadar, semua yang aku punya bukan uang, bukan liburan, bukan status. Tapi kamu. Kata-kata itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Gita hanya terisak pelan. Sementara Tina menatap Dani tanpa berkata-kata. Butuh waktu lama sebelum Tina berbisik. Aku nggak ingin balas dendam, Mas. Aku cuma ingin kalian tahu rasanya dihina, direndahkan. Aku cuma ingin kalian berhenti memperlakukan aku seperti bukan bagian dari keluarga. Dani memandang istrinya dengan mata basah. Aku janji, Tin. Aku nggak akan ulangi lagi. Aku janji aku bakal perbaiki semuanya. Aku cuma minta satu kesempatan. Keheningan kembali turun.
Tapi kali ini bukan lagi keheningan yang dingin. Ada sesuatu yang berubah di udara. Sebuah ketulusan yang perlahan menembus tembok ego dan luka lama. Tina menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Ia melangkah ke arah Dani dan Gita, menatap mereka berdua dengan mata yang masih menyimpan sisa luka, tapi juga sedikit kehangatan. "Ibu, Mas, aku sudah maafkan," ucapnya lirih. "Tapi bukan berarti semuanya bisa langsung seperti dulu. Butuh waktu. Aku nggak mau cuma dengar janji. Aku mau lihat tindakan." Gita menggenggam tangan Tina, erat, seolah takut kehilangan lagi. "Ibu janji, Nak. Ibu janji nggak akan hina kamu lagi. Ibu cuma mau kita bisa hidup rukun. Ibu nggak mau kehilangan kamu." Dani ikut memegang tangan Tina dari sisi lain. "Aku juga janji, Tin. Aku akan berubah. Aku akan belajar menghargai kamu, bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang selama ini kuat menghadapi semuanya sendirian." Air mata Tina akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang selama ini menumpuk mulai luruh. Ia menatap suami dan mertuanya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa rumah itu kembali punya arti. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mulai berubah. Gita membantu Tina di dapur, tanpa banyak bicara, tapi ada ketulusan di setiap gerakannya. Dani mulai membantu pekerjaan rumah dan lebih sering berada di sisi Tina, menemaninya memasak atau sekadar berbincang ringan di teras. Suatu sore, Tina duduk di kursi taman belakang rumah sambil menatap langit senja. Dani datang membawa 2 cangkir teh, duduk di sebelahnya. "Masih marah?" tanya Dani hati-hati. Tina tersenyum samar. "Enggak, aku cuma belajar. Kalau maaf itu bukan berarti lupa, tapi memilih untuk enggak terus hidup dalam luka." Dani menggenggam tangannya erat. "Aku beruntung masih punya kamu, Tin." Tina menatap mata suaminya lama, lalu menjawab lembut, "Aku juga beruntung, karena akhirnya kamu belajar jadi laki-laki yang tahu arti rumah." Sore itu, sinar matahari memantul di wajah mereka, menciptakan siluet hangat di antara dedaunan yang bergoyang. Angin membawa aroma teh dan suara burung yang kembali ke sarang. Mereka tak tahu seperti apa masa depan nanti, tapi setidaknya, untuk saat ini, luka itu mulai sembuh. Perlahan, tapi pasti. Dan di balik setiap maaf yang diucapkan, ada cinta yang belajar untuk tumbuh kembali.